اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka anta tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, di mana kita telah menyelesaikan Al-Ma'qid Al-Awwal, poin yang pertama dari pembahasan Ta'zimul Ilm, pengagungan kepada ilmu, yaitu tathhir wi'a'il ilm, mensucikan wadahnya ilmu, yaitu hati. Hati adalah wadah ilmu. Maka ilmu adalah sesuatu yang mulia, maka hendaknya kita mensucikan dan memuliakan wadahnya ilmu itu, yaitu dengan senantiasa membersihkannya, mensucikannya dari segala kotoran-kotoran, baik itu kotoran kesyirikan, kebid'ahan, ataukah kemaksiatan, kotoran syubhat, ataukah kotoran syahwat. Nah, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan, ya. Tatkala kita ingin mengagungkan ilmu, maka kita sucikan wadah ilmu itu, yaitu hati yang ada pada setiap manusia. Kemudian kita masuk pada al-ma'qid ats-tsani, simpul yang kedua atau poin yang kedua, ikhlasun niyati fihi. Nah, poin yang kedua dari pengagungan kepada ilmu adalah mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Ya, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Ya, hakikat dari keikhlasan adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillahi. Hakikat dari keikhlasan itu adalah mensucikan hati, membersihkannya dari keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya keikhlasan. Dan cakupan keikhlasan itu ada dua perkara. Mensucikan hati, yaitu mengosongkannya dari segala yang bisa mengotori keikhlasan tersebut. Kemudian yang kedua, menggantungkan, ya, keikhlasan tersebut hanya dia fokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak kepada yang lainnya. Maka tatkala dia menuntut ilmu, dia tidak inginkan dari hal tersebut untuk mendapatkan pujian, sanjungan, ya, pujian dari orang lain, dan ia tidak menginginkan dari menuntutnya ia terhadap ilmu untuk mendapatkan bahagian dari kehidupan dunia, tapi betul-betul tertuju karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ikhlas. Nah, niat secara syariat maknanya adalah iradatul qalbil amala taqarruban ilallah. Niat artinya keinginan hati dalam melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat lebih umum daripada ikhlas. Ikhlas adalah cara berniat yang benar. Seorang tatkala menuntut ilmu
harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini modal utama dari seorang penuntut ilmu. Dia menuntut ilmu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah bagaimana caranya ikhlas dalam menuntut ilmu itu. Apa yang perlu dia niatkan, apa yang perlu dia perhatikan tatkala dia mempelajari ilmu agama. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan di sini, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya keikhlasan di dalam melakukan amalan merupakan dasar pondasi diterimanya amalan itu. Yani syarat diterimanya amalan adalah keikhlasan. Wasullamu wusuliha, dan tangga yang bisa menyampaikan amalan itu kepada Allah, yang bisa terangkat amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah, illa kecuali liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah mukhlishina. Mukhlishina di sini halnya dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan, menegakkan agama yang lurus. Nah, maka ini ayat yang mulia yang disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam ayat ini terkandung dua syarat ya, diterimanya amalan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa amalan itu nanti diterima dengan keikhlasan dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga nampak dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Amalan nanti dikatakan saleh manakala dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan ia tidak mempersekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ayat ini terkandung di dalamnya dua syarat diterimanya amalan. Ya, di mana seorang hamba di dalam beramal tidaklah diterima amalannya tersebut kecuali manakala terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan al-ittiba', mengikuti contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk memberikan ujian dan cobaan kepada kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala mengatakan, ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling baik amalnya, maksudnya yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Yang paling ikhlasnya yaitu karena Allah, dan paling benarnya yaitu yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan ayat yang disebutkan di sini di surat Al-Bayyinah, di mana Allah menegaskan pula, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Ini menunjukkan bahwa syariat ini dibangun di atas perintah. Ada tuntunannya, ada perintahnya. Nanti diperintah, barulah dia amalan, barulah dia dikerjakan, barulah dia menjadi syariat. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha,
untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddina hunafa, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Maka menuntut ilmu butuh kepada niat yang ikhlas. Nah, kemudian kata Syekh, wa fis sahihaini, dan di dalam as-sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al a'malu binniyah, amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan bagi tiap orang akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, amalan ditentukan dengan niatnya, dan seseorang mendapatkan pahala atau tidak, dan mendapatkan ganjaran yang besar atau yang kecil, itu tergantung dengan apa yang menjadi niatnya. Nah, maka menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan min afdalil ibadat, dia merupakan ibadah yang paling utama, termasuk dari ibadah yang paling utama. Dan ibadah tidak mungkin diterima oleh Allah, tidak mungkin sah terangkat kepada Allah kecuali dengan niat yang ikhlas. Ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyainginya, yang bisa menandinginya. Liman sahhat niyatuhu, bagi siapa yang benar niatnya. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama. Maka koreksi niat kita sebelum kita belajar ilmu, sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita hadir di majelis ilmu, sebelum kita mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan, koreksi hati kita. Karena besar tidaknya pahala yang kita dapatkan, banyak tidaknya ilmu yang terserap, itu juga tergantung dengan apa? Niat kita di dalam belajar ilmu agama. Nah, ya, sebagaimana disebutkan pula, ya, bahwa ternyata 3 orang yang pertama akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam, Nabi tidak menyebutkan mereka itu adalah bandar narkoba misalnya, atau pezina, atau pemakan riba, bukan. Tapi justru yang disebut oleh Nabi yang pertama dicampakkan di dalam neraka, orang yang berjihad, orang yang baca Quran, orang yang nuntut ilmu. Dalam sebagian riwayat dia menuntut ilmu agama. Kemudian orang yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya. Tapi tatkala dia melakukan semua itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tertipu dengan amalannya, tatkala Allah ingatkan nikmat itu kepada dia dan dia mengatakan, aku lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, Allah dustakan dia. Kadzabta, kamu telah berdusta. Walakinnaka, akan tetapi kamu qara'tal Quran, kamu membaca Quran, wa talabtal ilma, kamu menuntut ilmu supaya dikatakan sebagai seorang qari, supaya dikatakan sebagai seorang alim. Inilah niatmu di dalam menuntut ilmu. Apa yang terjadi? Apakah hal tersebut menambah pahalanya di sisi Allah? Sama sekali tidak. Justru dia dicampakkan di dalam api neraka. Apa sebabnya? Bukan karena amalannya yang buruk, amalannya bagus, dia bersedekah, dia berjihad, dia menuntut ilmu, dia baca Quran, tapi niatnya yang tidak bagus. Itulah yang menyebabkan ia dicampakkan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits innamal a'malu binniyat, kalau kita lihat banyak dicantumkan oleh para ulama di awal kitab-kitab mereka. Kita bisa lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab hadis Sahih Al-Bukhari, hadis pertama yang beliau sebutkan innamal a'malu binniyat.
Demikian pula kitab-kitab yang lain, Arba'in Nawawiyah misalnya, hadis pertama juga innamal a'malu binniyat. Nah, ini sebagai peringatan kepada diri beliau sendiri yang mengarang kitab tersebut dan kepada orang yang mempelajari kitabnya untuk meluruskan niat di dalam mempelajari ilmu ini. Di dalam menuntut ilmu, luruskan niat dulu. Ikhlaskan niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Koreksi niat kita dan terus perbaiki. Jangan tertipu, saya sudah ikhlas kok niat saya sudah bagus kok niat saya. Jangan tertipu, karena niat itu senantiasa berubah-ubah. Terus perbaiki, terus usahakan, terus luruskan. Kalau para ulama saja terdahulu, ya, mereka sibuk di dalam meluruskan niat-niat mereka sebelum mereka belajar, sebelum mereka beramal. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling luar biasa. Amalan-amalan mereka, upaya mereka, usaha mereka di dalam menuntut ilmu, tapi mereka tidak mengenyampingkan perkara ini. Niat di dalam menuntut ilmu agama, keikhlasan di dalam belajar ilmu. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesuatu kalau diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan tinggal dan terus jaya, terus tetap dan terus mengalir pahalanya. Kalau kita lihat ya, kitab, misalnya kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, luar biasa penyebarannya. Nah, dan beliau sudah wafat 800 tahun yang lalu, tapi kitabnya terus dibaca oleh kaum muslimin. Kita temukan di masjid-masjid, di pondok-pondok pesantren, dipelajari kitab beliau tersebut. Dan ini sebagai indikasi bahwa tatkala beliau menulis kitab itu betul-betul dengan dasar keikhlasan. Makanya tersebar luas kitab beliau itu, dimanapun kita bisa dapatkan. Sampai ulama mengatakan, aku tidak tahu bagaimana keikhlasan niat yang dimiliki oleh Imam Nawawi tatkala mengarang kitabnya Riyadhus Shalihin, sehingga tersebar luar biasa. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya kitab Al-Muwatta. Beliau tulis kitab Al-Muwatta di zaman beliau yang banyak. Bahkan Al-Imam Ibnu Abi Dhi'b yang sezaman dengan beliau juga menulis kitab Al-Muwatta yang lebih tebal daripada Imam Malik rahimahullah. Tatkala dikatakan kepada Imam Malik, ya, banyak juga yang menulis kitab Al-Muwatta, Ibnu Abi Dhi'b juga menulisnya, bahkan lebih tebal darimu. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Maka lillahi fahuwa baq. Apa yang diperuntukkan karena Allah, dialah yang akan tinggal. Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Dan tidaklah orang terdahulu lebih melampaui kita, lebih dahulu sampai kepada kebaikan, kepada kemuliaan dari kalangan para salafus salihin, para pendahulu kita yang saleh. Tidaklah kemuliaan itu mereka dapatkan dan lebih dahulu mereka dapatkan, melainkan illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali karena keikhlasan mereka kepada Allah Rabb semesta alam. Ya, jadi seorang semakin ikhlas dia, ya, maka akan semakin besar pula kemuliaan yang dia dapatkan, baik di dalam belajar, baik di dalam menuntut ilmu, baik di dalam mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Kemudian di sini beliau menukil ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullahu taala. Qala Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah ya'ni Ahmad bin Hanbalin wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlasa. Faqala Abu Abdullah bihadar tafa'al qaumu. Berkata Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullahu taala, salah seorang murid dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, aku pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan kepada Abu Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyebutkan kepadanya tentang kejujuran dan keikhlasan.
Maka Imam Ahmad mengatakan bihadar tafa'al qaum. Dengan kedua perkara itulah suatu kaum akan ditinggikan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kejujuran dan dengan keikhlasan. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan kejujuran dan keikhlasan. Dia ikhlas, betul-betul tertuju karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia jujur di dalam mempelajari ilmu. Jujur di sini apa? Maknanya dia fokus di dalam mempelajari ilmu tersebut. Dia tidak mudah tergoyahkan di dalam menuntut ilmu. Nah, dia tidak mudah goncang di dalam mempelajari ilmu agama yang akhirnya dia berhenti di dalam menuntut ilmu agama. Tapi dia terus jujur di dalamnya sehingga ilmu itu dia dapatkan. Inilah yang harus dimiliki oleh seseorang ketika belajar ilmu. Kejujuran, dia fokus di dalam belajar ilmu, dan harus ada keikhlasan di dalam mempelajari ilmu agama. Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ilmu. Nah, maka para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karenanya ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwasanya dahulu para ulama salaf, ucapan-ucapan mereka lebih bermanfaat, ucapan-ucapan mereka lebih banyak nilai kandungannya daripada orang yang datang belakangan. Makanya pernah disebutkan dari Hamdun Al-Qassar rahimahullahu taala, pernah ditanyakan kepada beliau, ma balu kalami salaf anfa min kalamina. Mengapa ucapannya salaf itu lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Mengapa seperti itu? Yani ucapannya salaf itu qalilun katsirul barakah, sedikit tapi banyak berkahnya. Sementara ucapannya khalaf yang datang belakangan katsirun qalilul barakah, banyak, panjang lebar tapi sedikit keberkahannya. Dikatakan dan ditanyakan kepada Al-Qassar, maka beliau mengatakan li'annahum takallamu li'izzil Islam wa nahnu natakallamu li'izzi anfusina. Subhanallah. Beliau mengatakan karena dulu ulama salaf, mereka tatkala berbicara, mereka berbicara karena ingin memuliakan Islam. Tatkala mereka belajar, tatkala mereka mengajarkan ilmu, mereka niatkan untuk memuliakan Islam. Sementara kita berbicara karena ingin memuliakan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Ini ucapan yang sangat luar biasa dari Al-Imam Al-Qassar rahimahullahu ta'ala. Nah, sebagai tambih bagi kita semuanya. Terkadang sebagian orang niatnya tidak jujur, niatnya tidak ikhlas, ya, di dalam mempelajari ilmu agama untuk mengangkat dirinya sendiri, bukan untuk mengangkat dan meninggikan Islam. Sama halnya tatkala seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niatkan ikhlas karena Allah, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dirinya, tapi untuk Islam ini, untuk meninggikan Islam, untuk menyebarkan Islam agar manusia belajar dengan baik, agar manusia memahami agama ini dengan baik. Inilah athar dari keikhlasan, pengaruh dari keikhlasan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka orang-orang yang mulia dan mereka bertingkat-tingkat di dalam kemuliaan. Salah satunya dikarenakan keikhlasannya. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau tidaklah menjadi sahabat yang paling mulia, yang dikatakan oleh Nabi SAW, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman manusia seluruh dunia ini, niscaya imannya Abu Bakar lebih berat. Ini rekomendasi dari Nabi SAW akan kemuliaan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini beliau menjadi mulia di kalangan sahabat bukan karena banyaknya beliau di dalam beribadah atau di dalam sholatnya atau di dalam puasanya, bukan. Akan tetapi apa kata para ulama? Ma waqara fi qalbihi, apa yang tertanam di dalam hatinya Abu Bakar, keimanan yang luar biasa,
keikhlasan yang luar biasa, kejujuran yang luar biasa di dalam agama ini. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi, dan sesungguhnya seseorang itu akan memperoleh ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ucapan ini diambil dari ucapan sahabat Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan innama yahfadzul mar'u ala qadri niyatih. Sesungguhnya seorang itu bisa menghafalkan ilmu sesuai dengan kadar niatnya. Baik dia menghafal Quran atau menghafal hadis, ya, dan selainnya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, seseorang bisa menghafalkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Maka semakin dia ikhlas, maka semakin kuat hafalannya. Semakin banyak yang bisa dia hafal. Tapi tatkala seorang sulit untuk bisa menghafalkan ilmu, maka itu ya pertanda bahwa ada sesuatu di dalam niatnya, sehingga dia perlu untuk memperbaiki niatnya, perlu memperbaharui keikhlasannya. Jangan sampai ada cacat di dalam keikhlasannya tersebut. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka keikhlasan adalah perkara yang harus dan terus-menerus kita obati, kita perbaiki, kita luruskan. Kalau dahulu saja ulama salaf terdahulu, mereka betul-betul bersungguh-sungguh di dalam perkara ini, terlebih di zaman kita ini. Karena terlalu banyak perkara yang bisa memalingkan kita kepada keikhlasan. Ya. Terkadang kita berbuat baik, kemudian apa? Kita ingin pamer kepada orang lain. Apalagi di zaman sekarang ada media sosial. Sebentar-sebentar berbuat baik, kemudian dia tampilkan di statusnya, atau dia selfie. Nah, dia foto untuk apa? Niatnya lagi, ya, ingin supaya lebih pamer kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hati-hati dari perkara yang seperti ini. Ini bisa mengotori niat kita. Niatkan karena Allah, ya, supaya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya dilihat oleh orang, bukan supaya ditahu oleh orang, bukan supaya dipuji oleh orang. Kapan kita sudah berniat seperti itu, ada niat-niat seperti itu, maka jangan harapkan ada pahala yang kita dapatkan. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat dahulu para ulama salaf, mereka sangat ya bersikap wara' terhadap perkara yang seperti ini, dan mereka tidak mengklaim dirinya adalah orang yang paling ikhlas, tapi senantiasa terus meluruskan niatnya, keikhlasannya, baik di dalam beramal dan di dalam mempelajari ilmu agama. Bagaimana caranya agar kita bisa niat kita lurus di dalam belajar, di dalam mempelajari ilmu? Di sini Syekh Saleh menyebutkan 4 perkara. Kata beliau, wal ikhlasu, dan keikhlasan, fil ilmi, di dalam menuntut ilmu, yaqumu ala arba'ati usul, itu tegak dengan 4 pondasi, 4 landasan, 4 prinsip. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dengan menerapkan 4 perkara ini akan terwujud niat yang benar bagi orang yang belajar di dalam menuntut ilmu jika dia maksudkan 4 perkara ini. Nah, ini penting. Seorang kalau mau belajar, bagaimana dia bisa ikhlas di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu? Munculkan 4 ini di dalam diri. Al-awwalu, yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Dia angkat kejahilan dari dirinya. Nah, dia angkat kejahilan dari dirinya. Karena apa para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Karena manusia itu asalnya dilahirkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak ada seorang pun dari kita yang lahir kemudian sudah hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Tidak ada yang seperti itu. Dan Allah mengatakan tentang manusia, wa kanal insanu zaluman jahula, dan manusia itu asalnya adalah zalim dan jahil, artinya tidak tahu. Nanti dia belajar baru dia tahu ilmu.
Maka hukum asalnya manusia tidak tahu, bodoh, belum mengerti apa-apa. Maka supaya bisa keluar dari kejahilan, dia harus belajar, dia harus menuntut ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Ta'allamu fa innal mar'a la yuladu aliman. Belajar kalian, karena seseorang itu tidaklah dilahirkan dalam keadaan sudah menjadi seorang alim. Tidak ada yang seperti itu, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, dia angkat kejahilan dari dirinya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, bi ta'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Dia mengangkat kejahilan dari dirinya, yaitu dengan memperkenalkan dirinya terhadap apa yang menjadi kewajibannya dari ibadah kepada Allah, dan mengetahui maksud-maksud dari ibadah, baik berupa perintah, menjalankan perintah, ataukah meninggalkan larangan. Nah, ini yang pertama. Kita menuntut ilmu, niatkan dalam diri untuk mengangkat kebodohan. Kita ini tidak tahu apa-apa, kita ini bodoh. Dengan kita belajar, maka terangkat kebodohan itu. Niatkan seperti itu. Ats-tsani, yang kedua, raf'ul jahli anil khalq. Mengangkat kejahilan dari orang lain. Ini niat setelah yang pertama tadi. Kita niatkan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Ini menunjukkan semangat. Jadi ilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ilmu juga untuk disebarkan, diajarkan kepada orang lain dengan cara mendakwahkannya, mengajarkannya, ya, supaya manusia apa? Supaya manusia tahu ilmu yang benar. Supaya manusia tahu ilmu yang benar. Dan mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu adalah ibadah di antara ibadah yang sangat utama. Sampai kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, la a'lamu ba'dan nubuwati afdhala min bathil ilm. Aku tidak tahu suatu amalan yang lebih mulia setelah kenabian melebihi amalan menyebarkan ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Ya. Makanya manusia yang terbaik tatkala dia mau belajar dan mau mengajarkan ilmu. Mau belajar dan mau mengajarkan ilmu. Bukankah Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah? Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Quran dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Mau mempelajari Quran dan mau mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka itu dari perkara yang kedua, dia angkat kejahilan dari orang lain bi ta'limihim wa irsyadihim, dengan mengajari mereka dan membimbing mereka lima fihi salahu dunyahum wa akhiratahum wa akhiratihim, yaitu dengan apa yang bisa memperbaiki dunia dan agama mereka. Iya. Karena dengan kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka itu akan memperbaiki dunia dan memperbaiki agama atau akhirat mereka. As-salis, perkara yang ketiga, setelah kita angkat kejahilan dari diri sendiri, angkat kejahilan dari orang lain, perkara yang ketiga, niat kita di dalam belajar ilmu, ihya'ul ilm, untuk menghidupkan ilmu itu, wa hifdzuhu minad dhaya, dan menjaganya dari yang bisa menghilangkan ilmu tersebut. Karena ilmu itu dituntut. Kalau dia tidak dituntut, tidak dipelajari, maka ilmu itu bisa hilang. Maka dengan menghidupkan ilmu akan mematikan kejahilan. Akan mematikan kejahilan. Dan tidak dituntutnya ilmu akan menambah kejahilan. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang tatkala menghidupkan sunnah, maka akan mematikan bid'ah. Dengan adanya bid'ah akan mati sunnah itu. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ketiga, menghidupkan ilmu. Yang keempat, al-amalu bil ilm. Ini dari perkara yang penting juga. Kita niatkan dalam menuntut ilmu, beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, supaya ya untuk sekedar tambahan pengetahuan. Subhanallah. Kalau seperti itu niatnya,
hanya sekedar menambah wawasan saja, ilmu yang dia dapatkan tidak bermanfaat. Ilmu nanti bermanfaat kalau diamalkan. Lihat ahli kalam, ahli filsafat, bukan orang yang bodoh mereka, orang-orang yang cerdas. Tapi apa? Sebagaimana kata Syekhul Islam, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Sehingga apa? Ilmu tidak memberikan manfaat apa-apa pada diri mereka, waliyadu billah. Nah, makanya para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, seseorang itu nanti dikatakan berilmu manakala dia mengajarkan ilmu yang manakala dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan bahwa semua ilmu yang tidak menambah amalan pada dirimu, maka itu menunjukkan apa? Ada sesuatu noda di dalam ilmu yang kau dapatkan. Ada noda di dalamnya yang harus kamu bersihkan. Nah, ilmu itu harusnya menjadikan seseorang menjadi takut kepada Allah. Ilmu itu harusnya menjadikan seorang semakin dekat kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan ulama, sifatnya mereka apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dan ulama mengatakan kullu man asallah fahuwa jahil. Semua yang bermaksiat kepada Allah maka dia bukan orang yang berilmu, orang yang jahil. Ilmu itu bagaimana dia takut kepada Allah. Orang alim dikatakan alim bukan dengan titelnya, bukan dengan gelar profesor, doktor, LC, MA, dia bergelar S1, S2, S3, bukan itu. Tapi ilmu bagaimana dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia takut kepada Allah, dialah orang yang alim yang sesungguhnya, walaupun dia tidak punya titel. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, dengan kita mengamalkan ilmu akan semakin menguatkan ilmu itu. Makanya dahulu para ulama mereka ya menjadikan amalan sebagai hal yang bisa menguatkan hafalannya, menguatkan ilmu yang tertanam di dalam hatinya. Dengan dia amalkan semakin kuat ilmu itu tertanam. Maka ini 4 perkara yang harus ada pada niat seseorang tatkala dia menuntut ilmu supaya dia katakan ikhlas. Mengangkat kejahilan dari dirinya, mengangkat kejahilan dari orang lain, menghidupkan ilmu itu dan mengamalkan itu ilmu. Dengan itulah dia bisa mendapatkan keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, walaqad kana salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihimil ilma. Sungguh dahulu para ulama salaf rahimahumullah mereka khawatir kehilangan keikhlasan tatkala mereka menuntut ilmu. Fayatawarrauna an iddi'ai, maka mereka pun bersikap wara dari mengklaim dirinya paling ikhlas. Mereka tidak mengklaim dirinya orang yang ikhlas. La annahum lam yuhaqqiqu fi qulubihim, bukan karena mereka ya belum mewujudkan keikhlasan itu di dalam hati mereka, tapi mereka tidak ingin mentazkiyah, merekomendasi dirinya orang yang paling ikhlas. Tidak. Luar biasa dahulu para ulama salaf di dalam menjaga keikhlasan, di dalam beramar itu hal yang nampak pada mereka. Nah, hal yang nampak pada mereka. Disebutkan ya kisahnya Imran bin Husain tatkala duduk bersama Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu taala, salah seorang imam. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian, kata Imam Sa'id, yang melihat ada bintang jatuh tadi malam? Beliau tanyakan itu kepada murid-muridnya di hadapannya. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, ana, saya yang melihat. Kemudian beliau mengatakan, ya, beliau mentanbih, ama inni lam akun fi shalah walakinni ludiktu. Ketahuilah aku bangun malam melihat bintang bukan karena aku sedang sholat, tapi karena aku tersengat. Subhanallah. Padahal pertanyaannya Sa'id bin Jubair cuman siapa di antara kalian yang melihat bintang tadi malam? Nah, kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya yang melihat bintang tadi malam. Kan sudah jawabannya seperti itu. Tapi karena beliau khawatir nanti orang menyangka, oh ini bangun tadi malam melihat bintang berarti dia sholat malam. Nah, untuk menyangkal yang seperti ini, menjaga niatnya, beliau langsung luruskan.
Saya bangun malam itu bukan karena sholat loh, ya, tapi saya lagi disengat. Subhanallah. Kalau kita lihat yang seperti ini betul-betul, ya, berbeda dengan keadaan sebagian orang. Justru ingin menampakkan amalannya. Oh, saya ini melakukan ini, saya sholat malam begini dan begini. Nah, ulama salaf dulu mereka tidak suka kalau amalannya itu dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Karena apa? Menjaga keikhlasan. Nah, su'ilal Imamu Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah? Apakah kamu menuntut ilmu karena Allah? Maka Imam Ahmad mengatakan, faqala lillahi aziz. Menuntut ilmu karena Allah itu berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Tetapi kata beliau, menuntut ilmu itu sesuatu yang memang aku cintai, maka aku pun menuntutnya. Subhanallah. Beliau tidak mengklaim, oh enggak, saya paling ikhlas. Beliau tidak mengatakan begitu, enggak. Beliau mengatakan, saya enggak tahu itu berat menuntut ilmu karena Allah itu. Tapi menuntut ilmu itu ya saya senang, maka saya menuntutnya. Nah, di sini sikap waroknya Imam Ahmad. Beliau tidak mengklaim dirinya paling ikhlas. Ya, saya berusaha untuk itu. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa man doya al-ikhlasa fatahu ilmun katsir. Siapa yang menelantarkan keikhlasan, maka dia akan luput dari mendapatkan ilmu yang banyak, wa khairun wafir, dan kebaikan yang melimpah. Wa yambagi liqasidis salamah, maka hendaknya bagi orang yang menginginkan keselamatan, ayatafaqqada hadzal asl, hendaknya dia terus memunculkan perkara ini, wa huwal ikhlas, yaitu keikhlasan, fi umurihi kulliha, dalam semua perkaranya, daqiqiha wa jaliliha, baik yang perkara yang tersembunyinya maupun perkara yang nampak secara terang-terangan, wa sirriha wa alaniha, perkara yang sifatnya rahasia ataupun yang nampak, wa yahmilu ala hadza tafaqqud syiddatu mu'alajatin niyah, dan yang bisa mendorong dia untuk seperti itu, memunculkan niat yang ikhlas, adalah tatkala dia bersungguh-sungguh, ya, berusaha keras di dalam mengobati niatnya. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku luruskan melebihi niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik di dalam hatiku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi, bahkan Sulaiman Al-Hashimi mengatakan, rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin waliniyah, terkadang aku menyampaikan satu hadis dan aku punya niat di situ untuk ikhlas karena Allah. Fa idza ataitu ala ba'diha taghayyarat niyati, namun tatkala aku sampaikan sebahagiannya, niatku sudah berubah. Tadi awalnya ikhlas, tapi di pertengahan jalan berubah niatnya. Fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyatin, maka satu hadis yang disampaikan terkadang butuh kepada niat, dan niat terus memperbaiki dan meluruskan niat itu. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini poin yang kedua di dalam ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu, yaitu ikhlas, mengikhlaskan niat di dalam mempelajari ilmu. Orang yang tidak ikhlas niatnya di dalam mempelajari ilmu, maka dia tidak mengagungkan ilmu agama. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.